Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ini kebiasaan baru kita. New Green Tea dari daun teh baru, bukan yang layu. Luar biasa, semangat semuanya begitu ya. Semoga terus menyemangati para finalis yang akan berlaga nanti. Dan berikutnya inilah dia finalis dari Kabupaten Situbondo. Ini adalah daerah saya. Jadi saya dengan bangga mempersembahkan finalis Kabupaten Sumeneb. Iya. Dulu pernah jadi Raka juga? Betul, saya asli Madura. Asli Madura. Iya, dan siapakah berikutnya? Inilah dia finalis dari Kota Surabaya. Bergeser dari Surabaya kita ke finalis Kabupaten Trenggalek. Iya, inilah dia finalis dari Kabupaten Trenggalek. Dan menyusul kemudian di belakangnya inilah dia finalis dari Kabupaten Tuban. Inilah last but not least, orang mengatakan demikian, finalis dari Kabupaten Tulung Agung. Baik hadirin dan pemirsa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ke-37 finalis kita dalam rangka Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, luar biasa sekali, ramai sekali karena kita dalam sebuah acara yang tentunya diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam perhelatan akbar Malam Grand Final Raka Raki Jawa Timur 2016. Tentunya bersama saya Raka Helmi Kahaf. Dan saya Raki Erina Koto. Yang dimana pemirsa dan Erina ini disiarkan langsung dari Grand City Mall Surabaya. Yang tentunya ini bisa menyaksikan bersama-sama siapakah kira-kira Raka Raki Jawa Timur 2016 terpilih. Dan setelah tadi kita melihat parade dari ke-37 pasang finalis Raka Raki Jawa Timur 2016. Untuk mengetahui perhelatan malam hari ini akan seperti apa. Betul. Yang pasti jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam malam Grand Final Raka Raki Jawa Timur 2016.
Kami melanjutkan acara pada malam hari ini. Berikut laporan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Jarianto MSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Timur beserta Ibu Nina Soekarwo. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur, Ibu Fatma Saifullah Yusuf. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta Ibu. Yang saya hormati perwakilan dari Forum Pimpinan Daerah yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati konsulat yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, para sponsorship dan finalis pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2016. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sehingga tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur tahun 2016 di Grand City Convention Hall, Surabaya. Bapak Gubernur dan hadirin undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini, saya atas nama panitia penyelenggara, perkenankanlah untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan sasaran kegiatan ini, mengembangkan bakat kreativitas dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, generasi muda berprestasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Nomor 2, mempromosikan pariwisata dan budaya unggulan masing-masing kabupaten kota melalui penayangan profil duta wisata masing-masing kabupaten kota. Ketiga, mewadahi dan melestarikan adat budaya Jawa Timur yang tercermin dari sebutan untuk duta wisata masing-masing kabupaten kota, baju daerah, adat masing-masing kabupaten kota, serta tari budaya daerah. Nomor 4, mewadahi event budaya serta kompetisi yang sama. Tahap pemilihan, pendaftaran uji talenta dan pengambilan profil tanggal 24 sampai dengan 27 Februari 2016, tempatnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, di Museum Putan Tular dan di Cak Durasim. Yang kedua, karantina tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 2016 bertempat di Suite Plaza Surabaya Hotel Jalan Pemuda Surabaya. Yang ketiga, City Tour tanggal 25 Maret 2016, rutenya ke Museum Putan Tular, Masjid Akbar dan Museum Sampurna. Malam keakraban tanggal 25 Maret 2016 di Gedung Cak Durasim Taman Budaya Jawa Timur Jalan Genteng Kali Surabaya. Grand Final tanggal 26 Maret 2016 di Grand City Convention Hall Jalan Pemuda Surabaya. Pelepasan tanggal 27 Maret 2016 di Suite Plaza Hotel Jalan Pemuda Surabaya. Peserta yang mengikuti dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, 1 kabupaten yang tidak ikut, yakni dari Kabupaten Bondowoso. Kepada para sponsorship yang telah mendukung acara ini antara lain Warna-Warni, Suite Plaza, Surabaya Hotel, La Tulip Kosmetik, Bank Jatim, Grand City Convention Hall, Taman Safari, Ciputra, Batik Al-Huda, Busana Muslim Tasmatas, Citra Ratna Winding, Armita Tour, Travel, Noir, Posting, New Granti, Amanda Brosnis, JTV, serta lainnya yang belum saya sebutkan. Saya ucapkan
Beribu-ribu terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, baik moral, finansial, hingga suksesnya kegiatan ini. Demikianlah laporan kami selanjutnya. Mohon dengan hormat Bapak Gubernur Jawa Timur berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Grand Final Pemilihan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur tahun 2016. Atas perkenan Bapak dan perhatian seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin kami hormati serta pemirsa di rumah, selanjutnya marilah kita menyimak bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. Haji Soekarwo, kami persilahkan. Mohon perhatian, kegiatan ini kegiatan budaya. Tolong anak-anakku sekalian tenang dulu agar wawasan budayanya menjadi baik. Ya. Ya. Saya minta untuk tenang dulu, setelah itu supporternya teriak keras-keras boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga yang jawab salam supporternya menang nanti raka-rakinya. Ya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa anak-anak Jawa Timur ini. Ya. Yang saya hormati para hadirin sekalian, hadir dari provinsi, bupati, wali kota dari kabupaten sebagai supporter, ada para pengamat tentang industri pariwisata yang sekaligus sebagai sponsor, dan juga para juri yang telah bekerja keras, dan anak-anakku yang ikut di dalam Grand Final Duta Wisata Jawa Timur, tamu-tamu kita dari Bali, dari Jogja, dari Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, semua terima kasih atas kehadiran di Jawa Timur. Saya ingin mengajak semuanya sebagai insan yang beragama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat buat kita sekalian. Hari ini di Jawa Timur ada Grand Final Raka-Raki. Bapak Ibu sekalian, duta wisata terutama kepada para juri adalah marketing terhadap industri pariwisata. Sebagai industri, maka harus betul-betul duta wisata ini selain fisiknya baik, ganteng dan cantik, tetapi juga isinya sangat bagus, dia iptek sama imtaknya kuat. Dia anak cerdas, cantik, ganteng, tetapi etika dan moralitasnya sangat bagus. Etika dan moralitas inilah yang membawa beda antara raka-raki setiap daerah, mempunyai nilai kultural yang berbeda antara daerah satu dan daerah lain. Pada dasarnya sabta pesona adalah nilai-nilai lokal
yang sangat baik diangkat menjadi bagian destinasi turisme. Pariwisata adalah sangat luar biasa. Pada saat krisis justru banyak. Pariwisata tidak mengenal krisis. Semakin krisis kelas menengah naik, maka dia melakukan turisme. Jawa Timur ada 877 destinasi wisata yang luar biasa. Jawa Timur tahun lalu Wismanya tahun 2014 kurang lebih 463.000, tahun 2015 naik 521.000, kurang lebih naik 7%, 12%. Untuk Wisnunya naik dari 45 juta tahun 2014 menjadi 48 juta tahun 2015, naik 12%. Tapi yang luar biasa adalah lama tinggalnya naik, sehingga kontribusi terhadap PDRB-nya dari 81 triliun naik menjadi 92 triliun, naik 14%. Ya, inilah sebetulnya yang harus menjadi mindset terhadap Raka-Raki. Mereka ini adalah marketing terhadap turisme. Turisme adalah industri. Industri ini jangan merusak nilai-nilai kultural kita. Jangan sampai dijadikan industri tetapi justru nilainya rusak. Dari nilai yang masih bagus, yang natural seperti itulah yang sebetulnya harus kita lakukan jual. Saya percaya ini adalah anak-anak hebat di Jawa Timur. Tepuk tangan semuanya. Ya, ini generasi baru kita, lebih tinggi dari kita semuanya. Sebagai penutup, K-pop itu dari Korea Selatan itu rekayasa. Itu rekayasa. Itu adalah industri musik yang direkayasa. Dia dicarikan yang tinggi-tinggi, dicarikan yang ganteng dan cantik-cantik, membuat image generasi baru Korea Selatan adalah tinggi, ganteng dan cantik-cantik, dan suaranya bagus. Semua industri adalah engineering, rekayasa. Maka anak-anakku sekalian, Anda adalah marketing terhadap proses industri turisme. Belajar harus menguasai IT dan kemudian melakukan pemasaran marketing terhadap industri Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi, sukses dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi Grand Final Raka-Raki saya buka. Terima kasih. Baik, kami haturkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur, sekaligus memotivasi, menyemangati segenap finalis Raka-Raki Jawa Timur 2016 kali ini. Betul sekali, mereka akan menjadi agent of change. Betul Tadi sekali. Bapak Gubernur Jawa Timur kita sudah mengatakan mereka juga sekaligus agent of marketing. Ya. Terhadap potensi pariwisata khususnya di Jawa Timur kepada mata dunia. Baik, hadirin dan juga pemirsa, kita langsung saja pada malam hari ini akan memperkenalkan sosok-sosok di balik keberhasilan mereka pada nantinya, Emil. Jadi ada tim Dewan Juri yang akan kita langsung perkenalkan kepada Anda. Yang pertama kami akan memperkenalkan Ketua Dewan Juri dari pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2016. Selamat malam kepada Profesor Dr. Ida Ayu Brahmasari, DPL, DHA, MPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945. Selamat malam. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri kita. Dan yang kedua yaitu Ibu Dr. Pinky Saptandari MA. Beliau adalah dosen Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat malam Ibu. Selanjutnya kami memperkenalkan Ibu Dr. Randa Nini Silalahi SSMPD selaku Ketua Himpunan Ratna Busana Jawa Timur. Selamat malam Ibu.
Dan berikutnya dosen saya ini, beliau adalah Bapak Dr. Ade Sukowidodo MA, dosen Universitas Airlangga, sekaligus Kepala Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga Surabaya. Selamat malam Pak Sukowi. Yang terakhir kami akan memperkenalkan Bapak HM Kabil Mubarok, MHum SHI, selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kelima Dewan Juri kita. Dan sambil menantikan detik-detik untuk mengetahui seperti apa kompetensi, kualitas, dan luar biasanya ke-37 finalis Raka-Raki Jawa Timur 2016. Langsung saja kita akan menyaksikan bersama penampilan spesial dari GAC Gamalia Audrey Cantika. Itu si Roni. Woi, kenalin nih pacar baru gue. Pacar baru, apa layu? Nih, cobain kebiasaan baru. New Green Tea. Dari daun teh baru, bukan yang layu. Langsung diproses dengan madu, jadi green tea nomor 1 buat kamu. Ini kebiasaan baru kita. New Green Tea. Dari daun teh baru, bukan yang layu. Mari, dengan infrastruktur yang kita siapkan, alam objek wisata yang sangat menarik, kita tunggu kehadiran Anda di Jawa Timur. berarti kau akan pindah hati seakan tak akan bertumbuh di sini. Tak pernah ingkari karena ku mengerti, tak akan ku berhenti bertekad berikan cinta yang ku miliki. Bahagia bersama. Sekarang marilah kita aku tak mengerti apakah yang terjadi, seakan tak ada lagi cinta di hati.
situasi ini, kontroversi kini, mengapa nampak sulit bersama terima perbedaan ini. Sekarang marilah kita coba bangkit dan berkibaran untuk Indonesia. Bersama kita berbisa. Marilah semua melangkah untuk Indonesia. Jiwa cintaku makin paling di dalam hatiku makin ganti. Segala yang kau ingat, segala yang kau ingat ada di sini. Hey, jiwa cintaku makin paling di dalam hatiku makin ganti. Segala yang kau ingat, segala yang kau ingat ada di sini. Sekarang marilah kita semua Boleh lihat tangan-tangannya semuanya. untuk Indonesia. Bersama kita berbisa. Marilah semua, marilah dan berbisa. Marilah semua melangkah untuk Indonesia. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Cinta itu tidak mudah. Sekarang atau tidak? GAC. Untuk bilang cinta padamu, ku berlatih sehari
muda takkan pernah jadi muda. Sampai kapanpun kau teguh takkan menjadi muda. So rather you waste your time and do it now. You better try because I'ma try right now. Yep. Ku coba ku pasti bisa. Cinta itu tidak mudah. Ku malu teramat malu. Tapi cinta padamu ku berarti seharian. Cinta itu tidak mudah. Ku malu teramat malu. Cinta padamu ku berarti Tepuk tangan sekali lagi untuk Gamal, Audrey, Santika. Luar GAC, biasa. mereka akan tampil kembali lagi nanti. Tapi ini adalah saat yang paling mendebarkan untuk mereka para finalis Raka Jawa Timur 2016. Iya betul sekali, di depan kita sudah ada 37 Raka dari kabupaten kota di Jawa Timur. Dan sesaat lagi kami akan mengumumkan siapakah di antara mereka yang masuk 10 besar Raka Jawa Timur 2016. Siapa? Apakah ada di antara mereka adalah dari kabupaten atau kota Anda? Kita langsung saja mulai. Iya. Memanggil yang pertama untuk 10 besar Raka 2016. Dari mana? Kota Kediri atas nama Azola, Raka Azola. Selamat, silakan bisa Selamat langsung sekali lagi mengambil untuk tempat. Raka Azola. Dan berikutnya yang masuk 10 besar inilah dia dari Kabupaten Banyuwangi, Raka Jatmiko. Silahkan bergabung bersama kami. Raka dari Kota Surabaya, Dimas Satria Pradikdaya. Dan selanjutnya inilah dia Raka dari Kabupaten Gresik, yaitu Jabriel Erza Syaiful. Selamat bergabung untuk Raka dari Batu, Beni Chandra Monaco. Dan sudah tidak sabar lagi menantikan siapakah Raka berikutnya yang masuk 10 besar. Inilah dia Raka Condro Birawo dari Kabupaten Probolinggo. Baik, silahkan siapa selanjutnya? Silahkan bergabung bersama kami di sini. Raka Dede dari Bojonegoro. Ya, selamat Bojonegoro. Dan berikutnya menyusul kemudian dari Kabupaten Malang, Muhammad Afif Fatih. Saya bangga. Yang selanjutnya, meskipun memang bukan daerah saya, masih tetap tanah Madura. Silakan bergabung bersama kami. Raka Muhammad Fahmi Abdullah dari Kabupaten Bangkalan. Masih tersisa satu posisi lagi yang akan menempati 10 besar Raka Jawa Timur 2016. Dan inilah dia dari Kota Malang, Reza Rizky Muhammad. Selamat Raka Reza dari Kota Malang.
Baik, kita maju sejenak. Wah, ini pasti orang-orang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk 10 besar Raka Jawa Timur 2016. Nah, malam hari ini mohon bisa tenang sejenak. Ya. Ya, sekali lagi teman-teman kita tahu semangat sekali. Terima kasih banyak, mohon tenang sejenak. Malam hari ini sangat istimewa sekali karena di tengah-tengah kita telah hadir ada Bude Karwo. Selamat malam Bude Karwo, terima kasih banyak telah berkenan hadir memberikan support kepada para generasi muda. Nah, karena ini malam yang sangat spesial. Ya, betul sekali. Perkenankan Bude Karwo mungkin untuk memberikan satu pernyataan atau statement atau seputar tema yang berkaitan dengan pariwisata. Tentu pariwisata memiliki begitu banyak hal di dalamnya begitu untuk bisa didiskusikan oleh ke-10 Raka yang masuk 10 besar kali ini. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Dida Soekarwo MSI untuk berkenan memberikan temanya malam hari ini. Kami persilakan Bude Karwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 10 Raka saya akan bertanya, program percepatan apa yang harus dilakukan oleh semua komponen dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN agar dapat berkompetisi di bidang pariwisata dalam rangka bersaing dengan negara sesama ASEAN. Terima kasih. Wah, ini satu tema yang sangat menarik sekali untuk didiskusikan. Jadi Kemal mau memilih yang mana di antara ke-10 Raka ini? Saya akan memilih mungkin Raka dari Raka nomor 49 saja ya. 49, kita coba. mulai dari tengah saja dulu. Boleh ya. mungkin kita menuju ke sana, kita ya, berdua baik, kita silakan. menuju ke sana. Ya, selamat malam. Saya akan ke sebelah kanan dari para Raka yang ada di tengah. Iya. Nah, tadi sudah ada tema yang sangat menarik sekali untuk didiskusikan. Kira-kira program percepatan apa yang harusnya dilakukan di era masyarakat ekonomi ASEAN kali ini. Raka nomor 49 mungkin bisa memperkenalkan diri, kira-kira apa yang mau disampaikan terhadap statement tersebut. Baik, terima kasih. Di dalam melanjutkan masyarakat ekonomi ASEAN, program kerja yang dapat dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, ada berbagai program kerja. Yang pertama adalah program kerja evaluasi. Kita mengerti apa kekurangan dan apa kelebihan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, kita akan melakukan banyak program pelatihan. Dan pelatihan ini akan meningkatkan skill dari para pekerja di Indonesia. Selanjutnya dengan itu, maka akan terbentuk sebuah ekonomi kreatif bagi masyarakat Jawa Timur. Dengan ide dan gagasan tersebut, saya yakin dapat meningkatkan kompetisi masyarakat Jawa Timur di tingkat ASEAN dan tingkat dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Raka Fahmi Abdullah dari Bangkalan begitu ya. Itu Raka Fahmi berpendapat seperti itu. Tapi kan tidak cukup hanya sejauh itu saja. Sementara sekarang kita sudah memasuki MEA. 15 Desember 2015 masyarakat nanti. Ekonomi ASEAN ya. Betul Jadi sekali. memang coverage areanya itu jauh lebih luas. Sehingga pekerjaannya juga jauh lebih banyak. Nah, betul. Kalau Anda Raka nomor 43, bagaimana pendapat Anda? Sepertinya Anda tadi ada sedikit yang ingin lebih disampaikan, ditambahkan begitu? Kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, Jawa Timur dikenal memiliki berbagai kekayaan potensi wisata yang dimiliki oleh Jawa Timur. Dengan adanya infrastruktur yang baik dan pelayanan yang ramah, maka investor tidak akan malu untuk menginvestasikan biaya ke objek pariwisata yang ada di Jawa Timur. Baik. Forget the rest, come to the best, is Java the best. Baik. Tepuk tangan untuk Raka 43. Tepuk tangan sekali lagi. Dengan mantapnya. Coba Raka 55 bagaimana pendapatnya? Ini kan lebih fokus ke sekarang sudah masuk MEA. Nah, biar semakin cepat kita bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN, apa sih yang harus kita lakukan? Betul sekarang ini.
Oke, terima kasih. Saya setuju dengan dua rekan saya yang sudah menyampaikan argumennya. Namun saya memiliki argumen sendiri. Hal yang paling pertama kali untuk melakukan percepatan adalah melakukan sertifikasi pada semua lini seperti produk, jasa, dan juga tentunya SDM yang ada di Jawa Timur. Dan juga harus ada integritas antara tiga faktor dari pemerintah, masyarakat, dan juga swasta tentunya. Maka dari itu, hadirin semua yang ada di sini, saya mengajak Anda semua, mari kita integritaskan agar Jawa Timur menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Terima kasih. Amin. Itu tadi Raka Reza dari Kota Luar Malang. biasa Jawa Timur. Semangatnya begitu ya. Seluar biasa apa Jawa Timur itu harusnya untuk Anda mempersiapkan masyarakat ekonomi ASEAN dari ketiga teman Anda yang mungkin Anda juga pasti punya unek-unek. Raka nomor 35, terbalik. Nomor Nomornya. 35 dari Bojonegoro. Terima kasih. Hal yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas dari produk jasa dalam industri pariwisata. Di mana kita dapat menjadi pemenang apabila aspek tersebut dapat kita tingkatkan menjadi taraf internasional. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini baru kelompok yang pertama. Masih ada 2 kelompok lagi. Betul. Tidak salah saya memilih yang tengah. Biasanya yang tengah menyedot perhatian. Kita Baik, menuju ke bergeser sana sebelah ya. kanan ya. Ya. Coba. 3 Raka yang ada di sini sepertinya tadi berbisik-bisik pada saat saya berdiri di tengah. Ternyata mereka katanya juga punya sebenarnya ya hal atau faktor utama apa sih sebenarnya yang membuat Jawa Timur bisa bersaing di mata dunia di momen masyarakat ekonomi ASEAN ini. Apalagi Pak Dekarwo kan sudah membuat bukunya. Harusnya mereka jauh lebih tahu tentang itu. Iya. Nah coba saya ingin tes Raka. Saya boleh 29? Boleh, silakan Emil sekarang dari yang pilih. Batu, silakan. Oke, hal yang paling utama dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur adalah keanekaragamannya. Untuk membarengi Provinsi Jawa Timur agar dikenal di masyarakat ekonomi ASEAN, kita perlu meningkatkan pelayanannya, di mana pelayanan ini perlu dibarengi dengan standarisasi. Standarisasi ini diperlukan untuk menstandarisasi jasa dan juga produk di bidang pariwisata. Kemudian juga tenaga kepariwisataan kita perlu standarisasi karena nantinya kita akan menghadapi turis internasional. Kemudian juga kita perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat. Karena mimpi kami adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat setempat tetap menjaga warisan bumi. Oleh karena itu, mari bersama-sama sukseskan masyarakat ekonomi ASEAN 2016. Terima kasih. Anda setuju tidak? Raka nomor 01 atau ada yang ingin ditambahkan dari rekan Anda tadi? Baik, menambahkan dari Raka sebelumnya. Yang perlu kita lakukan dalam program percepatan ekonomi yaitu meningkatkan pelayanan atau servis kita sebagai warga Jawa Timur. Karena ciri khas bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang penuh dengan ramah tamah. Maka kita perlu tingkatkan pelayanan kita terhadap turis asing sehingga kita dapat bersaing di MEA. Namun sebelumnya kita perlu meningkatkan mutu standar bahan baku jasa pariwisata kita dan juga yang terutama yaitu SDM profesional pariwisata kita perlu ditingkatkan. Itu sehingga pariwisata kita dapat berkembang. Terima kasih. Iya, tapi apakah cukup hanya ramah kemudian SDM-nya kualitasnya Betul. ditingkatkan itu saja? Hanya Setuju itu nggak? saja? Hanya itu Raka saja dari menurut Anda Raka 09. Kalau saya masih banyak sebenarnya PR-nya atau faktornya. Menurut Anda bagaimana Raka nomor 09? Baik, terima kasih. Menurut saya adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian di masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu perlu adanya integritas dalam pariwisata yang ada di Indonesia. Karena Indonesia mampu, saya yakin Indonesia mampu bersaing untuk menjadi pelopor ciri budaya yang khas dalam jajaran dunia. Believe in yourself, dream come true, forget the rest, come to the best, is Java is the best. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Wah, ini ternyata kaya sekali dengan pemikiran-pemikiran anak-anak muda yang ternyata semoga saja ini nanti mungkin kalau misalnya ada inovasi baru bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat begitu ya. Betul sekali. Tapi saya juga dan kita semua juga masih perlu mendengar jawaban dari Raka yang ada di sayap kiri. Kenapa? Arah kita. Ya, seperti apa mereka menjawabnya? Oke, coba kita akan menuju ke sana. Bergeser ke sana kita. Kita akan saksikan Oke. ini kelompok terakhir begitu ya.
Mereka juga pasti punya pemikiran-pemikiran yang mungkin ada yang berbeda ya. Ya, nggak harus sama. Ya, Semakin betul. berbeda pemikirannya, semakin kaya akan masukan-masukan baru yang bisa memperkaya pembangunan di daerah tersebut begitu ya. Saya mau ke Raka nomor 03 dari sekian banyak pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para Raka sebelumnya. Setuju nggak sih atau ada hal-hal yang baru yang harusnya dilakukan agar kita tuh semakin cepat, masyarakat kita semakin bisa cepat memasuki dan juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri pada saat mereka berlangsung saat ini begitu? Betul. Baik, yang perlu kita ketahui, masyarakat ekonomi ASEAN merupakan sebuah integrasi ekonomi, di mana pertukaran jasa dan barang semakin mudah. Dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur yaitu peningkatan layanan, di mana layanan berupa barang dan jasa. Apa implementasinya? Bisa dilakukan dengan cara standarisasi baku atau mutu. Dan kemudian standarisasi sumber daya manusia pariwisatanya. Dan kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran kelompok sadar wisata di mana dapat meningkatkan ekonomi kreatif yang dapat menjunjung tinggi ekonomi di Jawa Timur. Terima kasih. Bagaimana tadi servis sudah sampaikan, faktor-faktor lain juga sudah disampaikan, SDM mungkin sudah disampaikan. Saya ingin tergelitik bertanya pada Anda Raka nomor 05 dari Surabaya. Bagaimana sih pendekatannya kepada penduduk lokal? Karena yang namanya potensi wisata atau apa yang ingin kita jual pastinya juga berhubungan dengan kearifan lokal. Tidak dan masih belum ada yang menyentuh terhadap itu. Menurut Anda seperti apa Raka nomor 05 untuk bisa siap menuju masyarakat ekonomi ASEAN? Baik, terima kasih. Menurut saya, masyarakat ekonomi ASEAN harus dilakukan nomor 1 adalah standarisasi mutu, usaha dan sumber daya alam. Tidak hanya itu, khususnya di Jawa Timur kita harus menjadi produsen bukan konsumen. Terima kasih. Cukup sekian begitu ya, singkat padat jelas. Nah, kalau berbicara masalah kearifan lokal begitu ya, tetap harus kita jaga betul di tengah masyarakat luar negeri yang mungkin masuk ke Indonesia, masuk ke daerah masing-masing. Nah, kira-kira kalau dari Raka nomor 33 dari Kabupaten Probolinggo, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tempat Anda begitu ya untuk bisa melindungi budaya asli dari Kabupaten Probolinggo tapi tetap bisa open minded, masukan-masukan inovasi yang bagus tetap bisa diserap dengan baik begitu. Untuk menghadapi MEA, yang pertama kita lakukan adalah meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Yang kedua, membuat desa-desa wisata. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya alam di Jawa Timur. Terima kasih. Oh, ada desa wisata ya di Probolinggo ya? Ada desa wisata. Apa kalau saya boleh tahu sedikit saja Anda sebutkan, satu saja. Desa yang wisata paling menonjol, di Probolinggo? Desa wisata. Seperti contohnya di Malang yaitu Gubuk Laka. Kalau Probolinggo bagaimana? Sudah ada? Di Probolinggo, di kabupaten Anda di mana? Di Probolinggo ada di Teris, yaitu Ranu Agung. Wah, Oke, boleh kita harus main-main ke sana begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita akan diundang dan mendapatkan kesempatan ke sana. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi. Berikan aplaus untuk 10 Raka Jawa Timur 2016. Betul. Dan sambil Dewan Juri nantinya akan menentukan siapakah dari ke-10 Raka ini yang masuk 5 besar. Kembali kita akan menyaksikan penampilan dari bintang tamu kita. Siapa lagi kalau bukan? GAC Gamaliel Audrey Cantika. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Sekedar lucak ning pojok kampung balik nyopori komane bengi karo Prita Poso Surabaya. Udan deres sing ngrujuk Sidoarjo, garakno pirang-pirang enggon nang kawasan Nduk Sidoarjo kerendam banjir. Korban hilang kelelep nduk enggon wisata air terjun Madagaripura nang Probolinggo. Korban tetep nekat adus sampai salah siji korban hilang kelelep. Sawah wae warga male dadi rowo, pole kerendam banjir.
Acara ini dipersembahkan oleh Urusan batuk, ingat Koniti. Produksi Konimax. Walaupun aku harus jauh dari sisimu, di dalam hatiku terukir namamu. Jangan kau ragu, takut aku pergi darimu. Menjalani hari-hari tanpamu, menantikan kapan kita bertemu. Selalu ingin mendengarmu, aku heran. Telepon darimu makes it so much better. I believe that we could work it out. I believe that we could work it out. I believe that we could work it out. No, no, jangan kau ragu lagi. Ku kan selalu peduli. Jangan kau takut, ku akan pergi. Karena kau selalu ada di hati. Yeah. Never leave, never gonna leave it. Never leave it, no, never leave it. Kau selalu milikku. Walaupun aku harus jauh dari sisimu. Di dalam hatiku terukir namamu. Jangan kau ragu, takut aku pergi darimu. Never leave, never gonna leave it. Bersamamu, oh yeah, yeah. Jangan kau ragu, kau ada di hatiku. Aku ini milikmu. Never gonna leave you, baby. Kau selalu milikku. Walaupun aku harus jauh dari sisimu. Dalam hatiku terukir namamu. Jangan kau ragu, takut aku pergi darimu. Never leave, never gonna leave it. Never leave, never gonna leave it. Never leave, never leave it. No, baby, no, no, no. Never leave, never gonna leave it. Never leave, never gonna leave it. Never gonna leave the girl. Tertawaku mengingat kembali semua dilema. Beribu kabar kau memadamkan semua harapan. Kau sulit membantu hati tambah memilih. Akan ku hindari, ku tetap berdiri. Ya pemirsa, telah kita saksikan 10 raka yang berhasil lolos dalam babak ke-10 Raka Ranking Jawa Timur 2016. Yang mereka ini juga sudah memberikan jawaban cerdas mereka dalam babak dialog gayeng. Yang dimana dalam dialog gayeng ini mengambil tema besarnya adalah tentang pariwisata di Jawa Timur. Betul sekali Erina dan pemirsa, temanya tadi sudah Anda saksikan di mana mereka harus menjawab bagaimana cara masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur dalam bersaing dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan tentunya dari semua jawaban yang dilontarkan, ada Dewan Juri yang menilai. Salah satunya adalah Profesor Dr. Ida Ayu Pramasari, kemudian Dr. Anda Pinky Saptandari. Adapun Dewan Juri yang lain adalah Dr. Anda Ninik Silalahi MPD, dan kemudian Dr. Anda Suko Widodo, dan yang terakhir adalah Bapak Kakbil Mubarok.
Dan tentunya Erina dan pemirsa, kalau tadi kita sudah menyaksikan dari jawaban 10 besar Raka Jawa Timur, kira-kira siapa 10 besar Raki Jawa Timur 2016? Untuk rakinya ya, di sesi selanjutnya akan dipilih 10 raki yang akan berhasil lolos dalam Grand Final Raka-Raki Jawa Timur 2016. Seperti kita lihat, di belakang kita sudah ada Gamaliel Audrey Cantika yang ikut memeriahkan acara pada malam hari ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam malam Grand Final Raka-Raki Jawa Timur 2016. Mana coba semangatnya semuanya? Selamat tepuk tangan ya. You and me, we got to be stronger. You and me, we gotta be stronger. You and me, together we're stronger. Hey, oh, oh, nah. You and me, we got to be stronger. You and me, we gotta be stronger. You and me, together we're stronger. Hey, oh, let it be all the way. It takes more than just a dream. To be stronger, stronger, oh, to be stronger. Remedy, you and me. We don't need no policies. To be stronger, stronger, oh, to be stronger. 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 Thank you. Terima kasih. Tak pernah ku tenggelam di dalam sepi, namun indahnya senyumanmu membuatku mengerti bahwa ku tak akan mampu untuk sendiri tanpamu, oh, tanpamu, oh. Tanganmu membuatku tak bisa pungkiri, walau kau selalu di hatiku, ingin kau di sini. Tak mau bahkan yang akan terjadi tanpamu, oh, tanpamu, oh. Bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam terbahagiakan hatimu. Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go. Sejak kau hadir dalam hatiku, kenali cinta, kenali cinta. Setiap saat ku ingin kau datang, kembali cinta, kembali cinta. Tak bisa pergi, tak bisa terlepas dari pelukanmu. Setiap kau pergi, ku ingin kau untuk kembali cinta, kembali cinta. Kembali datangmu pada hidupmu, cinta tulusmu jadikan semua berpadu. Bayangmu nyata menghidup mimpiku, sayangku, sayangku. Ku lambangan setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk bahagiakan hatimu. Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go. Sejak kau hadir dalam hatiku, kenali cinta, kenali cinta. Setiap saat aku ingin kau datang, kembali cinta, kembali cinta. Tak bisa aku dapat berpisah, terlepas dari pelukanmu. Setiap kau pergi, ku ingin kau untuk kembali cinta, kembali cinta. Hey girl, what you doing to me? Kau buatku tak mengerti, kau membuatku rapuh, ya kau tak ada di sini. Hey girl, what you doing to me? Tak pernah ku ragu lagi, mungkin ini milikmu. Ku setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk bahagiakan hati.
kasihmu. Kurindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go. Terima kasih. Nah, sudah hadir di atas panggung 37 Raki Jawa Timur 2016. Sesaat lagi kita akan mengetahui bersama siapakah 10 di antara mereka yang layak maju selangkah ke depan. Nah, untuk itu tidak usah berlama-lama lagi. Baik, hadirin dan pemirsa, kita panggil saja 10 Raki yang berhasil masuk menjadi 10 besar Raki Jawa Timur 2016. Yang pertama dari Jember, Dini Maisyaro. Dan selanjutnya dari Kabupaten Pamekasan, Tita Oksa Anggrea. Wah, dari Madura ya, luar biasa. Baik, dari Lamongan, selamat Apriliani Puji Larasati. Menyusul kemudian dari Kabupaten Ngawi, Sofia Utami Putri. Selamat Batu, silakan bergabung bersama kami, Raki Safira. Dan dilanjutkan kemudian dengan Surabaya, Andre Hernadia Inas. Selamat Raki dari Gresik, silakan bergabung bersama kami, Afida. Dan berikutnya Kabupaten Trenggalek, Lazera Zahnas Fitri. Raki Anda Banyuwangi masuk lagi menjadi 10 besar, Imarita. Dan satu posisi terakhir akan disematkan kepada Kabupaten Bangkalan, Danika Azidi. Bangkalan masuk lagi, baik. Nah, seperti halnya pada 10 besar Raka sebelumnya, kali ini 10 besar Raki akan mendapatkan atau mendiskusikan tentang satu topik yang sangat menarik seputar pariwisata, begitu ya? Betul. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haja Nina Soekarwo MSI. Nah, kali ini kita juga akan mengundang untuk bisa kerso. Ya, kali ini adalah Ibu Dr. Anda Haja Fatma Saifullah Yusuf yang akan memberikan sendiri pertanyaan kepada 10 Raki yang Jawa sudah Timur. berhasil. Betul. Iya. Kami persilakan untuk bisa bergabung kembali bersama dengan teman-teman yang lainnya. Masih ada tadi yang rupanya masih terkaget-kaget begitu ya. Tidak percaya bahwa ternyata masuk jajaran 10 besar. Sudah siap? Baik, sekali lagi kita akan umumkan kembali. Yang pertama yaitu dari Kabupaten Jember, dari Pamekasan, dari Lamongan, dari Ngawi, Batu, Surabaya, Gresik, Trenggalek, Banyuwangi, dan juga Bangkalan. Baik, sudah siap ke 10? Sudah tidak ada lagi yang terkaget-kaget? Baik. Oh, masih ada yang terkaget, tertinggal tadi. Tidak apa-apa, Raki nomor 48. Iya, betul ya, sudah 10? Sudah 10 ya? Oke, baik. Mereka sudah mingle rupanya. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Anda Haja Fatma Saifullah Yusuf untuk memberikan pertanyaan kali ini. Ya, atau pernyataan barangkali seputar tema pariwisata, Ibu. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bisakah sektor pariwisata dijadikan sektor andalan dan menjadi sektor prioritas dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi sebuah daerah atau negara? Wah, menarik ini tampaknya ya. Wah, ini luar biasa. Kalau tadi dari ujung tengah, coba dari sini dulu boleh ya?
Nomor 10 dari Pamekasan. Kalau dari tema yang disampaikan Bu Fatma tadi, kira-kira bisa nggak sih sektor pariwisata jadi sektor andalan? Terima kasih atas pertanyaannya. Pariwisata dapat menjadi sektor andalan. Seperti data yang dilansir bahwa pendapatan PDB dari Jawa Timur disumbangkan sebesar kurang lebih 5% dari pariwisata. Dan tentunya pariwisata memiliki efek domino. Bukan hanya pendapatan asli daerah, tetapi pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja yang begitu banyak, dapat meningkatkan ekonomi kreatif. Dan saya percaya bahwa Jawa Timur dapat menjadi raja di tuan rumah dan menjadi tuan rumah di daerah sendiri dan juga dapat menjadi tamu kehormatan di negara lain. So guys, as a young generation, I'm surely believe with a little action, we can make East Java better in the future. Thank you. Raki yang satu ini menjawab bilingual ya. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baik, Raki nomor 32. Menurut Anda bagaimana? Sektor pariwisata bisa dijadikan sektor andalan menurut Anda? Tentu bisa. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, sektor pariwisata di Jawa Timur menyumbangkan PDRB sebesar 5,31%. Dan PDRB Jawa Timur menyumbangkan PD nasional sebesar 24,61%. Selain itu, sektor pariwisata juga menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dan di sektor pariwisata juga merupakan sektor di mana semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta saling berintegrasi. Sehingga terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Gresik ya. Saya yakin Anda, Raki nomor 20 juga pasti punya jawaban untuk pertanyaan ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju sekali dengan Raki perwakilan ya sebelah saya, karena pariwisata di Indonesia itu sangat banyak sekali, khususnya di Jawa Timur mempunyai 772 potensi wisata yang jika dikembangkan akan mendatangkan devisa yang banyak sekali untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Padat, singkat, jelas. Dan kita mendapatkan poinnya. Kita bergeser ke arah tengah ya, Iya, Emil ya. meskipun PDRB kita banyak disumbangkan oleh sektor pariwisata, tapi kan nggak semua daerah Ya, betul. punya secara sumber daya alam yang memang mumpuni untuk membuat wisata alam misalnya seperti itu. Solusinya kira-kira seperti apa kira-kira untuk Raki nomor 52? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Jawa Timur merupakan provinsi yang sangat kaya akan pariwisata. Dengan 722 pariwisata yang dimiliki Jawa Timur, saya percaya bahwa Jawa Timur akan menjunjung tinggi pariwisata. Dengan dibantu keramah tamahan warga Jawa Timur, saya yakin bahwa Jawa Timur akan menjadi destinasi wisata nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda Raki nomor 24 tadi mengajak saya sedikit berkomunikasi. Oh ya? Katanya dia punya pemikiran yang cukup berbeda. Oh, kita penasaran terhadap apa sektor kira-kira? pariwisata ini bisa menjadi sektor andalan untuk meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi. Kami persilakan. Raki. Terima kasih. Sektor pariwisata sebagai percepatan untuk sorry. Presiden Jokowi memang sedang menegakkan bagaimana percepatan dari negara Indonesia. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat besar karena pariwisata sangat bisa bersinergi dengan berbagai sektor. Salah satu contoh, dengan pariwisata, di mana ada pariwisata pasti ada kuliner yang menjadi ciri khas dari daerah itu sendiri. Maka dari itu, selain menjadi pariwisata, ada kuliner dan juga seni budaya. Itu akan menjadi sinergi yang sangat besar dan akan meningkatkan Jawa Timur bahkan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Raki 48 mungkin, langsung saja ke Raki 48, bagaimana Anda menyambungnya? Okay, thank you for the chance. Well, I think tourism sector
has many effective benefits. And I want to highlight 2 points, which is the first thing is tourism sector is a multi-sector. It integrates all departments in this government, in Indonesia, especially East Java's government. For example, the integration of maritime department or else. And then the second point that I want to highlight is tourism sector is multiplier effect, has high level of multiplier effect. I mean that it can reach the lowest level of multiplier effect. That is what I want to, emphasize. And by those 2 points, I think tourism sector is obviously can be the priority sector for East Java's. Wow, that was awesome answer from Okay, Vanessa Raki, we got your Bagi-Bagi. points. And now, what's your point on this sector? Raki nomor 46. Dari Trenggalek, silakan. Selamat malam. Jawa Timur, terutama di sektor pariwisata, sudah memberikan devisa terbesar keempat setelah minyak dan gas. Kemudian ada 3 komponen yang merupakan terintegrasinya mensukseskan program dari prioritas ini. Ada 3, yaitu pemerintah, masyarakat sendiri, dan industri, yaitu swasta. Nah, di sini komitmen pemerintah adalah memberikan yang mengayomi pemerintah dari sektor Jadi pariwisata. semua saling Terima kasih. berkaitan begitulah, saling mensupport. Tepuk tangan sekali lagi dong. Tepuk tangan dulu untuk Raki nomor terima kasih. 46. Baik, Tapi kami... sebentar Yudi, saya ya. mungkin butuh pemikiran yang berbeda dibandingkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh finalis sebelumnya. Betul. Di antara ketiganya ini, ada yang punya pemikiran berbeda tidak? Sebenarnya sih Pak, sektor pariwisata tidak terlalu menjadi sektor yang bisa diandalkan asal apa begitu? Apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Oh ya, boleh. Nomor 30. Terima kasih. Kita ketahui bahwa wisata di Jawa Timur sendiri itu ada 772. Dan peningkatan PDRB Jatim itu melebihi 5,35% hanya dari bidang pariwisata. Oleh karena itu pariwisata bisa menjadi sektor andalan. Nah, untuk menjadi sektor prioritas, maka kita harus mengintegrasikan semuanya. Baik melalui pemerintah, melalui usaha, juga melalui masyarakat. Oleh karena itu, mari kita dukung pariwisata kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Luar biasa, integrated sector. We got your point, Raki. Sekarang saya mau ke Raki 22 di sebelahnya. Iya. Anda silahkan, mungkin Anda boleh pegang mikrofonnya terlebih dahulu. Nah, Anda punya pemikiran lain silahkan Raki, nomor 22. Ya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa sektor pariwisata adalah pendapatan terbesar negara setelah minyak dan gas. Lalu sektor pariwisata juga membuka banyak lapangan kerja bagi orang Indonesia. Dengan banyaknya sektor pariwisata yang ada di Jawa Timur, saya yakin dengan itu akan menambah ekonomi negara dan akan menjadi lebih maju. Terima kasih. Baik, menurut Anda sebuah pembangunan ekonomi sebuah daerah itu apakah memang hanya cukup dari sektor pariwisatanya saja atau ada hal lain Raki nomor 04? Silahkan. Okay, thank you for the question. I think that is not only tourism because I do agree with what the others Raki said that there's only integrated sectors. I mean there's not only tourism but also tourism, trade and investment. The three of them need to be integrated together to be processing and then we can have a good economic in East Java. Thank you. Wah, luar biasa ya. Another integrated sector. Betul sekali. Okay. Terima kasih Thank you sekali very lagi. much. Nah, sambil menantikan Dewan Juri memilih di antara 5 yang akan diambil dari 10 besar kali ini, kita juga akan kembali dihibur oleh bintang tamu kita. Sekali lagi inilah dia, GAC, Gamal Audrey Cantika.
dengan infrastruktur yang kita siapkan, alam objek wisata yang sangat menarik. Kita tunggu kehadiran Anda di Jawa Timur. Nikmati gimana merdunya lantunan musik dangdut dari penyanyi dan orkes favorit Anda. Stasiun Dangdut hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di malam Grand Final Raka Raki Jawa Timur 2016. Erina, tadi kita sudah saksikan bersama jawaban yang diformat dalam bentuk dialog gayeng 10 besar Raki Jawa Timur 2016. Suasananya memang agak tegang gitu Erina ya. Luar biasa, karena memang MBS-nya berbeda. Jadi Betul. memang ada beberapa yang jawabannya tadi agak nervous, tapi nggak apa-apa. Jawaban mereka semuanya cerdas luar Betul. biasa. Tapi yang paling penting pemirsa, dari jawaban mereka ini tidak cuma 10 finalis Raka Raki, nantinya ke depannya ke 37 pasang Raka Raki ini akan membantu untuk bisa memajukan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Betul sekali Erina, setuju. Dan pemirsa, tentu inilah yang ditunggu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya 5 besar, tidak hanya sekedar finalis, tapi bukti nyata yang ditunggu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dan sesaat lagi, siapa kira-kira dari 10 besar Raki tadi akan melaju ke babak 5 besar Raki Jawa Timur 2016? Akan dipilih 5 ya. Saya yakin ini nggak cuma Dewan Juri yang bingung ya. Betul. Pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di Grand City Mall Surabaya ini juga kebingungan untuk memilih siapa finalisnya. Yang pasti tetaplah bersama kami dalam malam Grand Final Raka Raki Jawa Timur 2016. Babe, and I am listening. Yeah. When my heart is beating, and I get the feeling that you could be the one. It's like a coaster of emotion. Baby, I want you. I want you. She was so perfect. Right in the way, but it's not coming strong. It's like a coaster of emotion. We found the ocean. Sheila on 7, hey. Segera dapat kau untukku sungguh. Ku pindah dirimu untuk selalu ku nantikan. Membuka kau hadir dalam setiap mimpi burukku. Oh, mampukah kita bertahan di saat kita jauh. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan. Cukup kalau dirimu untuk selalu ku andalkan. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malam. Sanggupkah kau meyakinkan perasaan tak berubah. Coba benar-benar aku tunggu ini.
Tanggungkah dirimu untuk selalu ku andalkan. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku dengar? Kubur semua indah kenangan. Tapi aku selalu menunggumu di sini. Bila saja kau berubah pikiran. Dari tadi rakit manggil ngelamun itu. Cilik ini kok gede gitu. Ya ini loh, soal ini sarimi. Di sini kali ini anak-anak memasak sarimi. Rasa tongseng ayam. Untung masaknya sarimi, jelas enak. Iya dong. Makanya jadinya beda. Bu, diri bu aja kayak marmutnya lebih kayak foto ya. Ayo wes kene. Celak luwe iki. Sebentar. Oh, terus ayamnya apa? Acara ini dipersembahkan oleh Si kecil panas demam, berikan Thermorex sirup turun panas. Kalau panas disertai flu dan batuk, berikan Thermorex Plus, sirup obat flu dan batuk. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Confirmate! Confirmex, basmi cacingan. Confirmate! Confirmex, basmi cacingan. Confirmate! Confirmex, basmi cacingan. Pasar kaget Pulau Bawean di pagi hari. Menikmati keindahan pantai Gilinoko, serta bermain dengan ikan-ikan yang mengemaskan. Saksikan destinasi wisata Pulau Bawean hanya di JTV. Pemirsa, Erina masih dalam suasana malam Grand Final Raka-Raki Jawa Timur 2016. Masih bersama Gamaliel, Audrey Cantika. Ini semua di sini bergoyang ya. Goyang banget semuanya. Seru sekali
pemirsa, ini sambil menunggu karena daripada kita tegang-tegang ya untuk memikirkan siapa yang akan lolos 5 finalis Raka dan Raki Jawa Timur 2016 ya kan? Kira-kira siapa ya dari 10 besar tadi dikerucutkan ataupun diperkecil kembali menjadi 5 besar Raka Raki Jawa Timur 2016. Supporternya pada deg-degan loh. Saya yakin Anda di rumah juga pasti deg-degan. Siapakah kira-kira jagoan Anda? Apakah lolos babak selanjutnya atau tertahan di 10 besar Kalau saja? Raka Helmi siapa jagoannya? Saya bingung sih sebenarnya gitu ya. Saya ngelihat jawabannya, ngedengerin jawabannya. Ada sih beberapa prediksi, semoga benar gitu ya. Saya ada sih jagoannya, tapi mudah saya jagoan Surabaya pastinya. Sendiri kayaknya. Karena saya juga perwakilan dari Surabaya dulunya ya. Tapi pemirsa, ini yang penting adalah berdoa ya, mudah-mudahan terpilih. Tapi sebenarnya kalau setelah terpilih, apa sih tugas mereka, Raka Helmi? Kalau terpilih tentunya mereka ini tidak hanya dipajang cantik-cantikan, ganteng-gantengan, enggak juga gitu ya. Ini memang acaranya adalah seremonial, tapi fungsi nyata mereka adalah kembali ke masyarakat dengan cara bagaimana mereka mempromosikan pariwisata seni budaya yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, dan untuk pemirsa yang pasti tetaplah bersama kami dalam malam Grand Final Raka Raki Jawa Timur 2016. Coba bantu tepuk tangannya semuanya. Help me out. Mana Surabaya. Mana suaranya? Semua jalani hidup ini. Luar biasa. Iya. Saya yakin para finalis yang sudah menjadi 10 besar ini, baik Raka maupun Raki, ini memang berbahagia begitu. Iya. Tapi juga saat ini mereka pastinya merasa deg-degan karena Betul semakin sekali. dekat sekali. Ya, karena Dengan saat momen. lagi hadirin dan juga pemirsa kita akan langsung mengumumkan 5 besar Raka dan juga 5 besar Raki Jawa Timur 2016. Dan langsung saja kita menuju ke 5 besar Raka. 5 besar Raka Jawa Timur 2016 diraih oleh yang pertama. Silahkan bergabung bersama kami. Sekaligus selamat untuk Reza Rizky Muhammad dari Kota Malang. Dan berikutnya 5 besar Raka dari Kabupaten Banyuwangi, Raka Jatmiko. Baik, selanjutnya selamat dan silakan bergabung bersama kami di 5 besar Raka Beni Chandra Monaco dari Batu. Dan berikan aplaus untuk Raka Jabril Erza Syaiful dari Gresik. Satu tempat tersisa dari mana? Tidak jauh dari Kota Kediri. Selamat untuk Raka Azala. Nah, inilah dia 5 besar Raka Jawa Timur 2016 dan siapakah yang mereka yang masuk dalam 5 besar Raki Jawa Timur 2016. Inilah dia yang pertama dari Kabupaten Pamekasan, Tita Oksa Anggrea. Baik, silakan bergabung bersama kami di sini di 5 besar Raki dari Jember, Raki Dini. Dan berikutnya hadirin dan pemirsa, inilah dia yang masuk 5 besar Raki Jawa Timur dari Kabupaten Bangkalan, Danika Azidi. Sesuai tepat prediksi saya seperti tim Dewan Juri meloloskan seorang Raki dari Kota Surabaya. Selamat untuk Andre Hernadia Inas. Dan berikutnya 1 posisi lagi yang akan disematkan kepada Raki dari Kabupaten Gresik, Afida Musalina Firdadi. Selamat sekali lagi. Inilah dia Raka Raki Jawa Timur yang masuk dalam 5 besar kali ini.
Dan sesaat lagi kita akan mengikuti sesi tanya jawab di mana pertanyaan akan diberikan oleh Dewan Juri. Masing-masing nanti akan mengambil nomor dari fishbowl dan di nomor tersebut akan menunjukkan nomor berapa Dewan Juri yang keberapa yang akan memberikan pertanyaan. Nah itu dia, jadi kita langsung saja untuk ke rakanya terlebih dahulu. Betul, kami persilakan untuk raki atau 5 besar lagi mengambil tempat atau posisi yang masing-masing. Nah, boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk 5 besar Raka Jawa Timur 2016. Kami persilakan untuk seniman kita yang saat ini membawa fishbowl berisi nomor. Silakan bisa bergeser sedikit. Dan ini adalah pasangan Skartaji yang telah membawa fishbowl pada malam hari ini. Ya, yang pertama dari Kota Malang. Kami persilakan untuk Reza bisa mengambil 1 nomor di fishbowl yang ada di sana. Silakan bergeser ke tengah, Raka dari Kota Malang. Baik, nomor berapa? Nomor yang terambil? 2. Nomor 2, baik kita akan menuju ke Dewan Juri kita nomor 2. Yaitu Ibu Pinky Saftandari. Kami mohon berkenan untuk memberikan pertanyaan kepada Raka nomor 55. Baik, selamat malam. Selamat malam Ibu. Baik, pertanyaan untuk nomor 2 ya. Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan ya. Tidak hanya pada generasi muda, tetapi semua profesi, ada artis, bahkan berbagai profesi yang lainnya juga termasuk di pemerintahan juga ada. Nah, bagaimana menurut saudara cara memberantas peredaran dan pemakaian narkoba ini? Silakan dijawab. Cukup jelas pertanyaannya? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Salah satu cara untuk memberantas narkoba tentu saja kita harus menutup pintu masuk dari jalur-jalur narkoba. Dan tentu saja pemerintah harus membuat regulasi yang tegas kepada seluruh pengedar, pengguna. Namun juga kita harus melindungi lingkungan kita, keluarga kita. Maka dari itu saya mengajak Anda semua yang ada di sini, dimulai dari diri sendiri. Untuk kita menjaga keluarga, lingkungan terdekat agar terhindar dari masalah tersebut. Dan kita bisa menciptakan lingkungan yang indah, yang aman dan agar menjadikan Jawa Timur salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia. Luar biasa. Dimulai dari diri sendiri, keluarga kita lindungi bersama dari bahaya narkoba. Tepuk tangan sekali lagi untuk Raka dari Kota Malang, Rizky Muhammad. Rizky Muhammad, betul. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Raka dari Banyuwangi. 03, Raka dari Kabupaten Banyuwangi, Raka Jatmiko. Kami persilakan mungkin pasangan Skartajinya yang mendekat. Silakan Anda mengambil. Baik, nomor yang terambil adalah nomor? Raka dari Kabupaten Banyuwangi memilih juri nomor 3, silakan. Ya, Ibu Nuni Silalahi. Kami persilakan Ibu untuk berkenan memberikan pertanyaan. Akhir-akhir ini marak terjadi demo besar-besaran terkait penolakan angkutan umum terhadap bisnis transportasi online yang dinilai lebih murah dan cepat. Bagaimana menurut Anda menyikapi perubahan model bisnis dan ekonomi konvensional ke online ini? Baik, terima kasih. Baik, sudah jelas. Cukup jelas ya. Raka Banyuwangi. Silakan jawabannya. Baik, pada dasarnya menurut saya pemerintah harus berani membuat regulasi yang baru karena belum ada undang-undang yang kuat untuk mengatur antara pajak yang dilakukan oleh pendapatan dari online dan konvensional. Jadi penetapan antara pajak terutama di bidang online harus dilakukan dan itu adalah salah satu upaya untuk menjadikan
antara transportasi konvensional dan transportasi media online setara. Terima kasih. Terima kasih. Terima tepuk tangan kasih. sekali lagi, luar biasa. Singkat, padat, jelas dan Ya. juga tepat sasaran yang pasti. Raka Jatmiko, terima kasih. Kami persilakan Anda kembali dan selanjutnya Raka dari Batu. Silakan. Raka Beni Chandra Monaco. Oke. Langsung ambil saja, kemudian mengarah kepada kami. Baik, ini Raka Beni mengambil nomor berapa tadi? Ya. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Juri kita nomor 5 kami persilakan kepada Bapak Kabil Mubarok untuk berkenan memberikan pertanyaan. Terima kasih, selamat malam. Malam. Pertanyaan untuk nomor 5. Mengapa bisa terjadi seorang public figure atau artis bisa melakukan penghinaan terhadap lambang negara? Apa yang salah terkait sistem pendidikan kita menurut saudara? Cukup jelas pertanyaannya? Ya, Baik, jelas. kami persilakan jawabannya. Oke, terima kasih. Ketika memang ada permasalahan tersebut, sebenarnya permasalahannya adalah di mana wawasan kebangsaan seseorang tersebut diuji. Oleh karena itu harapannya perlu adanya pendidikan wawasan kebangsaan sejak dini, kemudian juga perlu ada rule atau peraturan bagi public figure, bagaimana mereka cara bersikap, bagaimana mereka cara berperilaku, karena nantinya mereka akan menjadi salah satu contoh bagi masyarakat di Indonesia. Sehingga harapannya role model ini nantinya akan mendukung pembangunan Indonesia. Terima kasih. Mantap sekali Luar ya. biasa, mantap sekali Luar jawabannya. biasa. Karena memang yang namanya figur harus menjadi salah satu contoh. Teladan begitu ya. Betul, Termasuk menjadi role mereka model. nanti akan jadi public figure, menjadi contoh juga bagi masyarakat di rumah begitu. Mereka adalah truly figure nantinya, Emil. Betul sekali. Baik, silakan langsung selanjutnya Dari Raka Gresik. dari Gresik, Kabupaten Gresik. Silakan Anda ambil terlebih dahulu. Pertanyaan dari juri nomor berapa? Dan nomor yang terambil adalah nomor Nomor 1. Nomor 1, yaitu Ibu Ida Ayu Brahmasari. Kami mohon berkenan memberikan pertanyaan. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaannya, rata-rata pemakaian kantong plastik per orang di Indonesia mencapai 700 kantong plastik per tahun. Dibutuhkan 1000 tahun bagi plastik untuk terurai. Langkah apa yang harus diambil oleh semua komponen untuk menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Baik, cukup jelas ya pertanyaannya. Kami persilakan Raka. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk menanggulangi dampak dari kantong plastik itu, kita perlu meningkatkan adanya pajak dari pemerintah yang dimana kantong tersebut bisa terselubung dan bisa dijadikan seperti adanya penanggulangan. Dan juga kantong plastik tersebut bisa dijadikan sebagai kompos dan itu sangatlah penting dan sangatlah membantu bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomiannya masyarakat tersebut. Terima kasih. Baik. Terima kasih Raka. Boleh tepuk tangan dari sekali lagi Gresik. untuk Raka Jabril dari Gresik. Berikutnya dari Kota Berikutnya, Kediri. Raka dari Kota Kediri. Raka Azola, kami persilakan. Ambil terlebih dahulu. Dan nomor berapakah yang terambil? Pertanyaan yang Nomor 4. Nomor Tersisa 4. Juri nomor 4. Selamat malam Pak Suko, silakan pertanyaannya, kami mohon berkenan berikan pertanyaan. Makasih Emil. Akhir hari ini banyak negara lain mengklaim karya anak bangsa. Misalnya rendang diakui produk Singapura. Kemudian beberapa waktu lalu reog diklaim oleh Malaysia. Nah menurut saudara bagaimana kita menyikapi atas klaim terhadap karya anak bangsa tersebut? Baik, cukup jelas ya. Baik. Kami persilakan. Silakan. Baik, sikap yang perlu kita lakukan pertama adalah kita tidak boleh suudon. Kita perlu memahami bahwa pada zaman dahulu kita memiliki kerajaan Majapahit yang terbentang luas, seluas ASEAN. Nah, oleh sebab itu maka memungkinkan terjadinya pertukaran budaya, akulturasi budaya, sehingga menyebabkan negara lain memiliki budaya tersebut. Yang kedua, tentunya kita juga perlu menjaga budaya kita sendiri dengan jalan mematenkan budaya tersebut kepada lembaga yang dapat mensertifikasi paten tersebut. Sehingga tidak dapat dicuri maupun diklaim oleh negara lain. Seperti itu.
Terima kasih. Tepuk Terima tangan. kasih, luar Sekali biasa. lagi untuk 5 besar Raka Jawa Timur 2016. Mereka sudah menjawab dengan cukup luar biasa, lugas, tepat sasaran, yang mudah-mudahan kita doakan mereka adalah pemenang dari Raka Jawa Timur 2016. Setidaknya mereka akan menjadi duta wisata bagi daerah yang masing-masing mempromosikan potensi-potensi yang luar biasa yang dimiliki begitu ya. Itu dia betul Nah, sekali ya. sekarang kita sudah tidak sabar lagi setelah tahu bagaimana potensi kelima Raka, kita akan mengikuti bersama untuk sesi tanya jawab kepada 5 besar Raki. Kami persilakan. Kami persilahkan. 5 besar Sekarang Raki untuk mengambil tempat. kita undang 5 besar Raki. Saatnya Anda yang bergiliran untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri kita pada malam hari Dan ini. yang pertama kami persilakan Raki dari Kabupaten Pamekasan, Raki Tita Oksa Anggrek. Baik, silakan Raki Tita mengambil dulu. Dan nomor yang terambil adalah nomor? Nomor 1. Nomor Profesor 1. Dr. Ida Ayu Brahmasari kembali yang akan bertanya kepada Anda. Silakan. Assalamualaikum Raki. Waalaikumsalam Ibu. Baik, pertanyaannya, bisakah kuliner kita menjadi salah satu ikon pariwisata di tingkat internasional? Seperti menu tom yum yang menjadi brand negara Thailand, pizza yang identik dengan Itali, ataupun sushi yang menjadi label makanan Jepang. Sebutkan satu jenis kuliner yang bisa mewakili Indonesia dan bagaimana strateginya untuk bisa menjadi makanan Indonesia sebagai alat promosi pariwisata kita. Silakan. Pertanyaan yang menarik ya. Baik, sudah Ya, cukup bagaimana? jelas. Raki Jelas. Pamekasan. Silakan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Indonesia sangat terkenal dengan keragaman budaya. Salah satunya adalah wisata kuliner. Tentu wisata kuliner kita dapat mendunia dengan cara mempromosikannya. Dan menurut data, rujak cingur sudah dijual di Amerika. Strategi yang tepat adalah menggunakan food truck. Food truck adalah pendistribusian makanan sehingga dapat berpindah-pindah. Yang kedua adalah melalui sosialisasi. Yang ketiga adalah menetapkan atau memberi hak paten terhadap wisata kuliner tersebut atau salah satu jenis makanan tersebut. And yes, I'm surely believe that world will known as our food. And as a young generation, it's one of my responsibility to do that job. Dan terakhir dari saya sangat percaya bahwa Jawa Timur kaya dan masyarakatnya bangga. Terima kasih. Luar biasa. Raki yang satu ini mungkin satu saat bisa menjadi kepala daerah begitu, kepala pemerintah daerah. Amin. Atau bahkan menjadi presiden kita. Amin ya Allah. Ini satu gedung pengen makan rujak cingur semua habis ini ya. Berapi-api sekali, terima kasih. Terima Silakan kasih. Anda kembali. Dan berikutnya dari Kabupaten Jember, Raki Dini Maisaro. Kami persilakan Raki untuk mengambil dulu pertanyaannya dari Dewan Juri. Siapa Anda mendapatkan pertanyaannya? Oke, nomor 5. Nomor 5, Bapak Kabil Mubarok kami persilakan untuk berkenan memberikan pertanyaan. Tadi pertanyaan seputar wisata kuliner, potensi kuliner yang kita miliki bersama yang tentu saja sangat bisa dikembangkan dengan adanya rasa memiliki, rasa mencintai kuliner tersebut. Betul. Pak Kabil, selanjutnya pertanyaannya adalah? Assalamualaikum Raki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam. Lengkap jawabannya. Saat ini pemerintah mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi kreatif. Bisakah Anda menguraikan 3 usaha pemberdayaan ekonomi kreatif yang memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat di Kabupaten Jember? Okay, thank you for the question. The first one is of course Jember Fashion Carnival. Jember Fashion Carnival is one of the iconic Jember's tourism object that is an economic creative. And then the second one is Tanoker. Tanoker is located in Ledo Ombo and it is one of the
one of the souvenir that Tanoker preserve for the tourists is called Tanocraft. Tanocraft itself is an economic creative that will make the economic in Ledo Ombo will be better. And the third one is culinary sector, that is bakso kabut. Thank you. Terima kasih. Wah. She's so expert Ya, betul on sekali. explaining what's potential on her Kapan-kapan kita place. diajak makan bakso apa tadi? Bakso kabut. Baiklah, terima Oke. kasih, tepuk tangan sekali lagi We'll try untuk later, ya. Raki Terima dari kasih. Jember. Dan berikutnya dari Kabupaten Bangkalan, Raki dan Nika Azidi. Kami persilakan Raki dan Nika untuk mengambil dulu. Anda mendapatkan pertanyaan dari Dewan Juri yang mana? Dari Dewan Juri nomor 3. Nomor 3, Ibu Nuni Silalahi, kami mohon berkenan memberikan pertanyaan, Ibu. Raki nomor 52, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mencegah kasus trafficking yang banyak dialami perempuan dan anak, terutama di lingkup industri pariwisata. Hubungkan dengan kasus perdagangan anak atau eksploitasi seks anak yang sangat-sangat memprihatinkan pada saat ini. Silakan. Baik, cukup jelas ya pertanyaannya? Jelas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Cara saya sebagai duta wisata cara saya untuk menghilangkan konotasi sebagai konotasi negatif dari perdagangan atau trafficking di tempat pariwisata, yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap warga-warga sekitar tempat pariwisata agar timbulnya konotasi positif dalam hal pariwisata khususnya di Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Hopefully Raki human dari trafficking Bangkalan. isn't exist anymore ya, jangan Ya. sampai terjadi. Silakan Raki selanjutnya. Dari Surabaya, Raki Andre Hernadia Idas. Kami persilakan Raki, Anda mengambil dulu, Anda mendapatkan pertanyaan dari juri Dan nomor nomornya berapa? adalah Dari Dewan Juri nomor nomor 2 Ibu Pinky Saptandari, kami persilakan Ibu. Baik, Raki nomor 30. Kita tahu bahwa sebuah daerah mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pariwisata, antara lain adalah karena faktor kepemimpinan kepala daerahnya. Nah, menurut saudari, sejauh mana faktor kepemimpinan kepala daerah dapat berkontribusi untuk keberhasilan pembangunan pariwisata di suatu daerah? Jelaskan pendapatnya dengan memberikan contoh yang saudari ketahui. Silakan. Terima kasih Ibu. Memang faktor kepemimpinan kepala daerah sangat penting dalam pariwisata khususnya. Karena faktor kepemimpinan itu sangat berpengaruh khususnya jika misalnya pemimpin daerah itu mempunyai sesuatu yang pemikiran yang holistik tentang pariwisata. Sehingga jika sudah memiliki pemikiran yang holistik tentang pariwisata, maka otomatis pariwisata akan dapat berkembang. Serta jika terdapat pendirian dan integrasi dengan seluruh stakeholder, maka otomatis pariwisata juga bisa lebih maju khususnya di Jawa Timur dan bisa akan lebih berkembang lagi. Seperti itu. Oleh karena itu mari kita dukung segala kebijakan pemerintah karena dari satu langkah dan satu niatan bisa berubah menjadi beribu-ribu kebaikan. Terima kasih. Wah, Luar dalam biasa. sekali ya, filosofis. Satu langkah, satu Terima keinginan kasih. bisa berubah jadi beribu-ribu kebaikan begitu Satu ya. langkah, 1000 langkah selanjutnya akan tercipta. Kebaikan di dalamnya. Baik, Baik, dan kami selanjutnya Gresik, undang Raki kami persilakan. terakhir. Raki Afida Musolida Firdadi. Silakan Anda ambil terlebih dahulu pertanyaan dari Dewan Juri yang tersisa nomor 4. Ya, nomor 4 kami persilakan kepada Pak Suko Widodo. Makasih Emil. Raki nomor 32. Wacana dan peristiwa yang menjadi trending topik akhir ini adalah tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
atau LGBT. Nah, bagaimana pendapat Anda terhadap LGBT? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, LGBT adalah suatu penyimpangan yang harus bisa dimengerti oleh masyarakat luas. Beberapa hal yang harus bisa dimengerti antara lain, LGBT menurut sosial budaya kurang bisa diterima karena norma hukum yang sudah ada khususnya di tanah Jawa Timur ini. Juga hal lain yaitu menurut agama itu juga dilarang. Sehingga menurut saya LGBT adalah penyimpangan yang harus ditindaklanjuti, harus dimengerti perasaan-perasaan dari pelaku LGBT agar pelaku LGBT dapat menerima konsekuensi dengan lapang dada dan dapat menemukan solusi bagi mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk 5 Raka dan juga 5 Raki yang masuk dalam 5 besar Raka Raki Jawa Timur 2016. Dan kami persilakan kepada Dewan Juri untuk berunding Dan terlebih ini pasti dahulu. adalah satu momen di mana Dewan Juri Becak sudah. Dari tadi lho, aku manggil ngelamun itu. Iki cilik iki kok gede gitu. Ya loh. ini loh, soal ini sarimi. Di sini kali ini anak-anak memasak sarimi. Rasa tongseng ayam. Untung masaknya sarimi, jelas enak. Iya dong. Makanya jadinya beda. Bu, diri bu, ya? aja Iya, kayak iya. marmut ngono dikekno foto ya. Saya wes kene. Celak luwe iki. Sebentar. Oh, terus ayamnya apa? Acara ini dipersembahkan oleh Yeay, Erina. Favorit saya masuk Siapa? di Surabaya. Iyalah kota ya. sendiri. Tapi tentunya bagi Anda jangan kecewa dong. Walaupun tidak masuk ke 5 besar, itu artinya bukan mereka tidak terbaik. Tapi Benar. memang ada yang terbaik dari segala yang terbaik yang ada di malam Grand Final Raka Raki Jawa Timur 2016. Tapi pastinya ke-37 pasang finalis Betul. Raka Raki Jawa Timur ini akan bersama-sama mengemban tugasnya ya. Betul, Erina. Untuk bisa memajukan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Itulah tugas yang tentunya segera mereka nanti. Tidak hanya pemenang saja yang tentu dicari dalam ajang ataupun perhelatan akbar malam Grand Final Raka Raki Jawa Timur 2016. Bukti nyata, kontribusi nyata, itulah yang ditunggu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bergandeng tangan untuk bisa memajukan seni, budaya, dan pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Benar, mudah-mudahan nanti pemenangnya bisa menjadi ikonnya ya. Untuk bisa memajukan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Dan untuk pemirsa yang penasaran kira-kira siapa pemenangnya? Aduh, saya penasaran. Tentu juga Anda penasaran. Akan diumumkan dalam program kami dalam acara Pojok Pitu. Dan yang pasti terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah untuk sudah menonton rangkaian acara Grand Final Raka Raki Jawa Timur 2016 Di Pojok Kampung ya Erina ya. Benar. Tentunya Pojok Kampung akan menyiarkan dari siapakah sih kira-kira yang akan menjadi Raka Raki Jawa Timur 2016. Dan terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan sekali lagi kita berdua mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Rina Koto. Dan Selmi Kahaf. Pamit undur diri pemirsa, sampai jumpa dalam rangkaian acara Grand Final Raka Raki Jawa Timur 2017. Selamat malam dan sampai jumpa.
Pedang dan pertikaian selalu tidak akan membawa kedamaian. Hanya perjodohan yang bisa mendamaikan kedua kerajaan. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ini kebiasaan baru kita. New Green Tea. Dari daun teh baru, bukan yang layu.